Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Bimbel. Kami doakan semoga adik-adik calon siswa TNI dan Polri sehat selalu. Pada video kali ini kita masih membahas tentang soal pengetahuan umum yang ada di dalam tes akademik TNI dan Polri. Kali ini kita khusus membahas tentang soal wawasan kebangsaan. Bagi adik-adik yang belum sempat menonton video pembahasan soal sebelumnya, silahkan dilihat linknya di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke inti videonya, bagi adik-adik yang baru bergabung atau yang belum mensubscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya, agar adik-adik tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi adalah: pilihannya A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi proklamasi kemerdekaan. B. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perjanjian luhur bangsa. C. Proklamasi kemerdekaan terjadi karena Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai dibuat. D. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Dan E. Proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sama-sama sumber hukum. Kita lihat jawabannya adalah D. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Kita lihat pembahasannya. Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu proclamation of independence, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Declaration of Independence. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur daripada proklamasi kemerdekaan. Kita lanjut soal nomor 2. Warga negara Indonesia dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraannya karena hal berikut, kecuali. Kita lihat pilihannya. A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. D. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Dan E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Kita lihat jawabannya adalah E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Di sini masuk dalam asas mendapatkan kewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama ius sanguinis dan yang kedua ius soli. Ius sanguinis adalah kewarganegaraan yang diperoleh dari garis keturunan, sementara ius soli kewarganegaraan yang diperoleh dari tempat dia lahir. Sementara
Indonesia menganut asas ius sanguinis. Jadi pilihan yang E, kewarganegaraan yang ini tidak akan hilang karena Indonesia menganut sistem ius sanguinis atau kewarganegaraan yang diperoleh dari garis keturunan. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini pembahasannya yang tadi, warga negara Indonesia dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraannya karena anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Soal nomor 3. Hak prerogatif diartikan sebagai kekuasaan. Pilihannya A. Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen, B. Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU dan undang-undang, C. Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet, D. Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain, dan E. Relatif presiden untuk memberhentikan menteri. Kita lihat jawabannya adalah D. Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Kita lihat pembahasannya. Hak prerogatif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lain. Hak prerogatif itu mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Kita lanjut soal nomor 4. Contoh sikap memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pilihannya A. Rela berkorban harta agar terpilih menjadi pemimpin negara, B. Mentaati segala bentuk peraturan yang berlaku di masyarakat, C. Berani menentang bangsa-bangsa yang datang dari barat, D. Bersedia ikut membela negara apabila dibutuhkan, dan E. Pantang menyerah dalam merebut jabatan di pemerintahan. Kita lihat jawabannya adalah B. Mentaati segala bentuk peraturan yang berlaku di masyarakat. Penjelasan, contoh sikap memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mentaati segala bentuk peraturan yang berlaku di masyarakat. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Terciptanya integritas nasional. 2. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. 3. Potensi dalam bidang pariwisata. 4. Munculnya sikap primordialisme. 5. Munculnya sikap etnosentrisme. Dan 6. Objek kajian budaya internasional. Dari pernyataan di atas, yang merupakan dampak positif keragaman masyarakat Indonesia adalah, di sini yang ditanya adalah dampak positifnya. Kita lihat jawabannya adalah E. 1, 2, 3, dan 6. Nomor 1 adalah tercipta integritas nasional, yang kedua dapat memperkaya khasanah budaya bangsa, dan yang ketiga potensi dalam bidang pariwisata, dan yang keenam objek kajian budaya internasional. Berarti yang tidak masuk dampak positifnya adalah poin 4 dan 5. Kita lihat penjelasannya. Penjelasannya, primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan dan etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Berarti poin 4 dan 5 itu tidak merupakan dampak positif keragaman masyarakat Indonesia. Kita lanjut soal nomor 6.
Contoh sikap patriotisme berbangsa dan bernegara adalah pilihannya A. Bersedia bertugas di daerah terpencil dengan baik. B. Selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan negara. C. Menyumbangkan harta benda untuk pembangunan. D. Membela kebenaran sesuai dengan tugas dan kewajiban. Dan E. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kita lihat jawabannya adalah A. Bersedia bertugas di daerah terpencil dengan baik. Penjelasannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, patriotisme adalah sikap seorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Sikap tersebut salah satunya adalah bersedia bertugas di daerah terpencil dengan baik. Soal nomor 7. Prinsip negara berkedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Berdasarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, maka urutan pelaksanaan demokrasi di NKRI secara berurutan adalah pilihannya A. Pancasila, reformasi, liberal parlementer, dan terpimpin. B. Parlementer, terpimpin, dan Pancasila. C. Terpimpin, Pancasila, liberal, parlementer. D. Terpimpin, Pancasila, terpimpin, dan liberal. E. Parlementer, liberal, dan Pancasila. Kita lihat jawabannya adalah B. Parlementer, terpimpin, dan Pancasila. Jadi perkembangan demokrasi di Indonesia secara berurutan adalah yang pertama parlementer, berikutnya terpimpin, kemudian Pancasila. Kita lihat penjelasannya. Urutan pelaksanaan demokrasi di NKRI secara berurutan adalah parlementer, terpimpin, dan Pancasila. Soal nomor 8. Berikut ini makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat kecuali. Di makna Pancasila sila keempat kecualinya adalah A. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. B. Mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan pribadi dan golongan. C. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Dan D. Ikut serta melakukan pemilihan umum. E. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kita lihat jawabannya adalah B. Mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan pribadi dan golongan. Jadi pilihan yang B ini bukan nilai-nilai yang terkandung di sila keempat, tetapi ini adalah nilai yang terkandung di sila ketiga, yaitu Persatuan Pancasila. Berikutnya pembahasannya adalah makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat kecuali mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan pribadi dan golongan. Demikianlah pembahasan soal khusus wawasan kebangsaan pada video kali ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mempelajarinya dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.